Lanjutan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Bab 1001-1005. Bab 256. Sepertinya mereka berdua bersekongkol. Wanita lain dengan bibir merah besar segera mencerti, lalu berteriak dengan marah, "Waktu itu kalian menipu kami dan meniatukan kami, kali ini tidak ada ampun untuk kalian. Kenapa melamun saja? Cepat!" Wanita dengan rok mini melambaikan tangannya dan beberapa pengawal segera mendekat. "Hei, apa yang ingin kalian lakukan?" Rasi berteriak dengan gugup, "Ini adalah tempat umum, beraninya kalian membuat onar. Biarkan gigolo ini melayani kami bertiga malam ini atau kalian berdua ditendang keluar, kamu pilih." Wanita berambut keriting itu melihat Daniel dan matanya bersinar. "Ya." Dua wanita lainnya setuju. "Jika dia bisa melayani kami bertiga malam ini, kami akan inklopaskan kalian." Rasi sangat terkejut. Jika sama seperti dulu, saat dia tidak tahu bahwa gigolo adalah Daniel, dia masih bisa melakukannya. Tapi sekarang, bagaimana bisa dia? "Mereka sedang bertanya padamu." Daniel mencubit dagu Tracy dan mengangkat kepalanya, "Katakanlah." "Tentu saja tidak." La tidak pernah melihat Tracy berdiri begitu tegak, meletakkan tangan di pinggulnya, berdiri di hadapan Daniel dan berkata dengan keras, "Ini priaku dan tidak boleh ada yang menyentuhnya." Meskipun dia tahu bahwa perkataannya mungkin hanya akting, Daniel tetap mengangkat sudut bibirnya dengan puas. Hatinya seperti bunga yang bermekaran, kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan. "Wanita jalang, cari mati." Wanita berambut kekeriting itu menunjuk Tracy dan memarahin dengan gigi terkatup. "Ya." Kedua pengawal yang garang segera melangkah maju. Tracy buru-buru masuk ke pelukan Daniel. Mulut Daniel muncul cibiran menghina dan hendak memulai. "Berhenti." Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara. Tracy mendongak dan melihat bahwa itu adalah Garcia. "Nyonya Vero, Nyonya Jessica, Nyonya Marlin, luar biasa." Garcia mencibir mengejek, "Apakah suami kalian tahu bahwa kalian bertengkar di klub malam demi memperebutkan gigolo?" "Nona Garcia, kenapa kamu di sini?" Ketiga wanita itu langsung panik. "Salah paham, semua hanya salah paham. Ya, wanita ini baru saja menabrakku, itu sebabnya kami. Tracy ini adalah temanku." Garcia melirik Tracy, "Jika kamu mempersulitnya, sama saja mempersulitku juga." Ketiga wanita itu tertegun sejenak, lalu segera berkata, "Maaf, kami tidak tahu dia temanmu. Kami segera pergi, segera pergi." Setelah itu ketiga wanita itu membawa pengawal mereka dan pergi, seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Tracy mengerutkan kening, wajahnya cemberut, tidak ingin menerima bantuan Garcia. Bahkan tanpa dia pun, Daniel dapat dengan mudah membereskan orang-orang ini. Hari ini mereka hanya datang untuk bersantai, dan adegan mendadak ini hanya untuk kesenangan mereka. Garcia tidak mengenali Daniel dan mengira dirinya telah membantu mereka, tapi dia ingin mengolok-olok Tracy dengan cara lain. "Tracy, tidak disangka kamu bersantai dengan cara yang anggun seperti ini." "Benar saja, itu sama dengan yang dipikirkan Tracy." Garcia melihat Daniel dari ke atas ke bawah dan sudut bibirnya membentuk lengkungan mengejek. "Tidak ada hubungannya denganmu, kan?" Tracy menjawab dengan dingin, lalu menarik Daniel hendak pergi. Garcia tiba-tiba berkata lagi, "Stanley ingin bertemu denganmu." Tracy tiba-tiba panik, "Yawat," mengatakan hal ini di hadapan Daniel, akankah dia salah paham? Dia ada di dalam ruangan. Garcia mendekat dan mengundangnya sambil tersenyum, "Hanya bertemu teman lama saja, apa yang kamu takutkan?" "Tidak perlu." Tracy menjawab dengan dingin. "Apa kamu takut karena sedang menjadi pencuri?" Garcia dengan sengaja memep, "Atau apa kamu takut temanmu ini akan mengetahui sesuatu?" Bab 257. Presiden Stanley sangat ingin bertemu denganmu, temui." Daniel tiba-tiba berbicara. Tracy semakin panik, dia menduga bahwa Daniel mungkin ingin tahu apa yang ingin dilakukan Stanley. Tapi, dia tidak bisa menghindari Stanley sekarang. Jika nanti dia melakukan atau mengatakan sesuatu yang membuat Daniel salah paham, maka akan menjadi masalah besar. "Temanmu ini memiliki tata krama." Garcia tersenyum kecil, "Silakan lewat sini." Tracy sangat enggan, tapi dia mengikutinya ke dalam ruangan. Daniel memegang pundaknya, ini memperlihatkan keakraban. Garcia meliriknya, lalu mencibir, "Jika kakakku tahu bahwa kamu masih memiliki hobi seperti ini, aku khawatir dia akan terkejut." "Jika dia tahu bahwa kamu berhubungan dengan Stanley, dia pasti akan terkejut." Tracy membalas dengan dingin. Garcia sedikit terkejut dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, lalu berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" "Stanley dan aku hanya berteman. Akhir-akhir ini suasana hatinya tidak baik, dia merasa tertekan dan depresi. Apa salah jika aku menghiburnya sebagai teman? Menghibur dengan cara menggodanya." Tracy mengangkat alisnya dan mencibir. "Kamu." Garcia tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa Tracy mengetahui hal ini. Tapi seketika, Garcia tenang kembali, lalu berkata dengan santai, "Kamu yang melakukan kesalahan, tapi menyalahkan orang lain." Pada hari itu,
dia melakukan itu di restoran, sengaja agar Tracy melihatnya. Tracy bisa menebak bahwa pemeran gosip utama wanita adalah dia dan hal itu tidak mengejutkan, tapi dia yakin bahwa Tracy tidak memiliki bukti. Tracy menggecertakkan giginya karena marah. Jika dia tidak memikirkan tentang hubungannya dengan Victor, dia benar-benar ingin mengekspos wajah jelek dan munafik Garcia. Di mata Daniel, pertengkaran antara wanita adalah masalah sepele yang sangat membosankan. Namun, ketika dia melihat Tracy terpukul, dia berkata dengan sikap protektif, "Jika kamu menginginkan bukti, kapanpun ada." Garcia berhenti, lalu menatapnya dengan heran, "Apa maksudmu?" "Ya, itu artinya." Tracy tersenyum dingin dan menarik tangan Daniel, lalu membuka pintu ruangan. Semuanya enyahlah. Begitu masuk, sebotol anggur pecah. Untungnya, Daniel bereaksi dengan cepat dan tepat waktu memeluk Tracy agar terhindar dari botol. Botol anggur menabrak dinding dan pecahan kaca memercik kemana-mana. "Stanley, ada apa denganmu?" Garcia tidak peduli dengannya tergores oleh pecahan kaca, dia bergegas mendekat untuk menghibur Stanley, "Jangan minum lagi, kamu sudah minum banyak hari ini." Stanley minum untuk menghilangkan kekhawatirannya, sekujur tubuhnya lesu dan kebingungan. Ketika mendongak lihat Tracy, dia terlegun sejenak, lalu dia merapikan pakaian dan rambutnya dengan panik. Tracy merasa sangat tidak nyaman melihatnya seperti ini. Dia berpikir bahwa jika bukan karena dia, maka Daniel tidak akan menghentikan proyek keluarga Stanley, mereka tidak akan menghadapi masalah Lee dan Stanley tidak akan hancur, kan? "Tracy, kenapa kamu di sini?" Stanley berdiri dengan bingung, "Aku selalu ingin mencarimu, tapi..." Dia menundukkan kepala dan ingin menatapnya, tapi dia tidak berani menatap Tracy. Mata Tracy memerah karena kebingungan. Tapi dia tidak berani membiarkan Daniel melihatnya, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berpura-pura acuh tak acuh, "Kenapa kamu menyerah pada dirimu sendiri? Demi siapa kamu melakukan ini? Jaga ucapanmu." Garcia berteriak dengan marah. Mata tajam Daniel menyaksikan dan Tracy menjadi panik, lalu terdiam. "Iya, ini salahku." Stanley merasa malu, "Semuanya salahku." Kalimat ini benar-benar merangkum semua perasaannya. Benar, ia salah memutuskan menikahi Alice pada waktu itu, salah terobsesi dengan Tracy, dan salah memilih antara kepentingan perusahaan dan Tracy. Dari awal hingga akhir, semuanya adalah kesalahan besamnya. Bab 258. Melihat Stanley seperti ini, hati Tracy melunak, lalu membujuknya dengan sepenuh hati. "Stanley, setiap orang akan menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup. Tidak mungkin selalu mulus selamanya. Jangan takut saat menghadapi pergumulan hidup, yang perlu ditakutkan adalah tidak bisa mencari jalan keluarnya." "Pergumulan?" Stanley tersenyum dingin, "Pergumulanku datang dari Daniel." Tracy panik dan tanpa sadar menatap Daniel. Daniel duduk di sampingnya dengan gaya lubuk sombong, membuka sebotol anggur, dan minum dalam diam. Dia tidak peduli dengan perkataan dan perbuatan Stanley, tapi sudut bibirnya terangkat membuat lengkungan mengejek, diam-diam menyaksikan Stanley yang sedang cari mati. "Stanley, kamu minum terlalu banyak." Garcia buru-buru menghentikan Stanley, "Jangan bicara yang aneh lagi." "Kenapa? Tidak ada orang luar di sini." Stanley memang sedikit mabuk, dia terhuyung-huyung, lalu mengulurkan tangannya menarik Tracy. "Tracy, banyak yang ingin kukatakan padamu." Sebelum tangannya bisa menyentuh Tracy, Tracy ditarik ke belakang dan terjatuh ke sofa. "Siapa kamu?" Pada saat ini, Stanley Bunny menyadari bahwa Daniel yang semula mengenakan topeng telah mengganti pakaiannya yang agak berbeda dari presdir sombong dan mendominasi seperti biasanya, jadi dia tidak mengenalinya. "Kenapa masih lanya?" Garcia mencibir, "Tentu saja ini adalah gigolo di bar Kaisar, tadi Tracy hampir berkelahi dengan beberapa wanita kaya karena dia." "Tracy." Stanley menatap Tracy dengan tidak percaya. "Kamu masih tidak percaya?" Garcia menatap Tracy dengan tatapan jijik, 4 tahun yang lalu, orang ini diberitakan bermain gigolo. "Diam." Stanley menyela Garcia dan beriannya dengan antusias, "Tracy, ini tidak benar, kamu bukan orang seperti itu." "Seharusnya aku orang seperti apa?" Tracy bertanya sambil mencibir, "Apa kamu kira kamu mengenalku dengan baik?" Stanley tercengang dan menatapnya dengan heran. "Kau tidak pernah mengenalku, dari dulu hingga sekarang." Tracy menggunakan perkataan yang terbaik di dunia, tapi juga perkataan yang paling kejam, "Sebenarnya aku adalah orang yang sangat sederhana. Ketika aku mencintaimu, kamu adalah segalanya, tapi ketika aku tidak mencintaimu, kamu bukan siapa-siapa. Saat aku membutuhkanmu 4 tahun yang lalu, kamu malah melepaskan tanganku dan sejak saat itu, kita tidak akan mungkin bisa bersama lagi. Jika kamu masih bisa sebaik seperti sebelumnya, setidaknya aku masih bisa memandangmu dan tinggal di hatiku, tapi lihatlah dirimu sekarang." Dia meliriknya dari atas ke bawah. "Aku sangat kecewa." Hati Stanley sangat terluka, dia menundukkan kepala dan terdiam. "Tracy." Garcia berteriak dengan marah, "Kenapa kamu bicara seperti itu padanya? Bukankah dia seperti ini karenamu?" "Karena aku." Tracy tertawa,
Meskipun aku tidak mengerti bisnis, tapi aku bukan idiot. Jika Tuan Stanley sendiri cukup kuat, kenapa dia terus memohon agar bisa kerja sama dengan grup Skywell? Apa sejak lama sudah terjadi masalah dan ingin grup Skywell menyuntikkan modal, lalu memberi Danichi hak untuk membuat keputusan tentang hidup dan mati? Daniel mengangkat alis sambil menatapnya. Sebenarnya dia terkiui karena mengira Tracy bodoh dan tidak mengerti apa-apa, tapi ternyata wanita ini mengerti. Stanley menundukkan kepala dan terdiam. Sebelum kamu menyerahkan hak pengambilan keputusan hidup dan mati kepada Daniel, kamu seharusnya tahu bahwa dia adalah orang yang pemarah. Namun kamu tetap melakukannya, itu berarti ada yang tidak beres dan kamu sama sekali tidak punya pilihan. Tracy mengatakan poin utamanya, dengan demikian, dia berhak membiarkanmu hidup atau mati. Sudah dibilang, jika bukan karena kamu, Daniel tidak akan menghancurkan Stanley. Garcia berjuang untuk Stanley. Dia adalah pengusaha sukses dan tidak mungkin merusak peluang bisnis hanya karena seorang wanita, kecuali jika sejak awal peluang bisnis itu memang tidak layak dan tidak penting. Tracy melirik Daniel dan mendapatkan konfirmasi dari tatapannya, sepertinya tebakannya benar. Bab 259. Kenapa kamu membelanya seperti ini? Stanley bertanya dengan antusias, apa dia sebaik itu di hatimu? Lumayan. Tracy tidak ingin memuji Daniel di hadapannya, tapi sebenarnya secara garis besar Daniel memang jauh lebih berkuasa daripada Stanley. Kamu sudah berubah. Stanley sangat sedih. Dulu kamu tidak akan pernah berkomitmen pada siapapun untuk alasan apapun, tapi sekarang, hanya demi kekuasaan. Dia tidak bisa melanjutkan perkataannya, karena tiba-tiba muncul adegan saat Tracy dan Daniel bermesraan di benaknya dan dia merasa seperti hatinya terlusuk jarum. Siapa yang tidak suka dengan penguasa? Tracy dengan sengaja memprovokasi dia, apa harus menyukai pria yang miskin dan tidak kompeten? Daniel mengangkat alis dan menatapnya, lalu bibirnya melengkung puas. Kamu, Stanley menatapnya dengan haikran, matanya penuh ketidakpercayaan, seolah-olah ini sama sekali bukan Tracy yang dia kenal. Urus dirimu sendiri. Tracy tidak ingin berbicara dengannya lagi, lalu dia menarik Daniel pergi. Tracy Smith, Stanley berteriak dengan marah, ini pertama kalinya dia memanggil nama lengkapnya. Tracy berhenti, tapi tidak menoleh ke belakang karena menunggu Stanley menyelesaikan perkataan terakhirnya. Aku akan ingat setiap perkataanmu hari ini. Stanley sangat antusias, menggertakkan giginya, dan mengatakan kata demi kata, aku akan membuatmu menyesal, kamu pasti akan menyesalinya. Tracy pergi tanpa berkata apa-apa. Stanley meraih botol anggur di sebelahnya dan membantingnya ke lantai, sama seperti perasaannya terhadap Tracy, akhirnya benar-benar hancur pada saat ini. Tracy melangkah dengan cepat, dia hanya ingin meninggalkan ruangan ini dan dunia Stanley sesegera mungkin. Pada saat ini, kenangan indah yang dia simpan di dalam hatinya, seperti pecahan kaca yang tidak akan pernah bisa utuh kembali. Sebenarnya dia tahu alasan Garcia memintanya untuk bertemu Stanley, yaitu agar melihat penampilan menyedihkan Stanley, lalu mengucapkan beberapa perkataan yang menusuk untuk memprovokasi Stanley. Termasuk adegan yang diniainkan di restoran Lince sebelumnya, skriwanya adalah rencananya. Semua ini dilakukan hanya untuk menghancurkan hubungan Tracy dengan Stanley. Sekarang, akhirnya keinginannya terpenuhi. Seharusnya tertawa terbahak-bahak di dalam hati, kan? Tapi ini tidak penting, ia hanya berharap Stanley bisa bangkit kembali setelah terprovokasi. Dan ketika Daniel melihat sikap Tracy terhadap Stanley, dia akan sepenuhnya melepaskan dendamnya. Kelak, dia tidak akan mempersulit Stanley lagi. Benar-benar sepenuh hati melakukannya. Ketika berjalan keluar dari bar Kaisar, Daniel tiba-tiba menghela napas. Apa? Tracy merasa sedikit tidak nyaman. Aktingmu bagus. Daniel melemparkan kunci mobil dan berjalan ke samping mobil. Apa yang aku katakan tadi benar. Tracy segera mengikutinya dan menjelaskan dengan cemas, dulu aku salah paham padamu, tapi setelah dipikirkan dengan baik, kamu sangat keras terhadap pekerjaanmu, mungkin memang proyek Stanley tidak menguntungkan, jadi kamu salah. Daniel menyelanya, lalu berkata dengan santai, semua proyek yang mereka berikan padaku tidak menguntungkan, mereka mencariku karena ingin aku membantu mereka agar proyek itu mendatangkan keuntungan kembali. Aku bisa saja memberi keluarga Stanley kesempatan ini, tapi Stanley ini, dia ingin membangun citra diri yang baik dan juga profit dariku. Hal ini membuatku merasa sangat jijik, jadi aku tidak jadi memberikan kesempatan itu. Tentu saja, perkataanmu benar, ketika mereka menyerahkan kemampuan hidup dan mati di tanganku, aku dapat membiarkan mereka hidup atau mati. Hidup maupun mati sepenuhnya bergantung pada suasana hatiku. Dan suasana hatiku ini, dia mencubit dagunya dan menggigit bibir merahnya yang lembut, bergantung padamu. Rasa tersengat datang kembali mengingatkan Tracy bahwa hidup atau matinya juga diserahkan kepada Daniel dan bergantung pada suasana hatinya. Dan suasana hati Daniel bergantung pada sikapnya. Bab 260. Mobil Aston Martin melaju pergi. Daniel mengemudi dengan satu tangan dan tangan lainnya di jendela mobil dengan rokok di antara jari-jarinya.
Tracy menunggu Dalain diam, suasana hatinya rumit dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Berada bersama pria seperti Daniel, persis seperti kata pepatah, menemani raja seperti menemani harimau. Sepertinya tidak peduli apa yang dia lakukan atau pikirkan, dia sekilas pun bisa melihatnya. Dia tampak transparan di hadapannya dan tidak ada yang bisa dirahasiakan. Kecuali jika dia jidak tertarik. Jika dia ingin tahu, hampir tidak mungkin bagi Tracy untuk menyimpan rahasia. Oleh karena itu, dia harus menjaga rahasia peninggalan ayahnya. Namun, untungnya Daniel tidak tertarik dengan hal ini, jadi dia tidak akan memata-matainya. Ketika memikirkan hal ini, tiba-tiba ponselnya berdering, panggilan masuk dari Bibi Juni. Tracy ingklirik Daniel, lalu mengangkat telepon. Bibi Juni. Nona, sudah sangat larut, kenapa belum pulang? Apa terjadi masalah? Bibi Juni bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, nanti aku akan pulang, Bibi tidur dulu saja. Mami. Sebelum Tracy selesai bicara, ada 3 anak yang bicara dari ujung telepon yang lain. Tracy terkejut, dia melirik Daniel tanpa sadar, lalu berbalik dan berbisik sambil menutup mulutnya, kenapa kalian belum tidur? Mami, Carla ingin mendengar ceritamu, Mami kapan pulang? Terdengar suara cempreng Carla dari ujung telepon dan membuat hati Tracy meleleh. Nanti Mami akan pulang, kalian cepatlah tidur, sudah jam 11. Tracy melirik Daniel lagi, takut dia akan marah. Daniel melihat lurus ke depan dan terlihat tidak berekspresi, tapi aura penuh tekanan tetap membuat suasana di dalam mobil menjadi tegang. Maini apa selarut ini masih lembur? Charles meraih telepon dan bertanya dengan sunggun. Sungguh, apa bos Mami tidak mengizinkanmu pulang? Katakan siapa namanya dan aku akan berdiskusi dengannya. Bukan. Tracy menjadi cemas. Charles, dengarkan Mami. Berikan padaku. Ponsel direbut oleh Carlos, lalu dia bertanya dengan serius, Mami di mana sekarang? Apa aman-aman saja? Mami sangat aman. Tracy melihat wajah Daniel mulai terlihat tidak berks, lalu buru-buru berkata, Carlos, dengarkan Mami. Bawa Charles dan Carla ke kamar, Mami harus lanjut bekerja. Iya Mami, tenang saja. Carlos, Mami tutup teleponnya ya, kita bicara lagi setelah Mami pulang, anak baik. Tracy buru-buru menutup telepon, lalu berbalik dan menatap Daniel dengan takut. Daniel hanya terdiam dan mematikan puntung rokok, lalu menutup jendela mobil. Suasana hening dan mencekam. Tracy merasa tercekik dan jantungnya berdetak kencang. Pada hari spesial ini, dengan suasana hatinya yang buruk, dia seharusnya tidak membuatnya marah. Sebelumnya dia sudah susah payah mencairkan suasana, dan sekarang. Tiba-tiba mobil melaju ke arah jalan tol. Tracy menjadi semakin gugup, sekujur tubuhnya menempel di kursi, tidak berani bergerak, dan bahkan bernapas dengan hati-hati. Ini mau kemana? Sayalah menahan diri sekian lama. Tracy akhirnya tidak bisa menahan diri lagi untuk bertanya. Daniel masih terdiam. Jangan marah. Tracy menatapnya dengan takut-takut. Tadi aku mengangkat telepon. Anakmu berusia 3 tahun, kan? Daniel akhirnya berbicara. Iya. Tracy tanpa sadar menjawab. Sebelum atau setelah bersamaku? Daniel bertanya lagi. Hah? Tracy bingung dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Seharusnya setelah bersamaku. Daniel menjawab pertanyaannya sendiri. Malam itu 4 tahun yang lalu, itu adalah pertama kalinya bagimu, seharusnya kamu tidak berbohong. Bersambung, nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen, semoga terhibur. Terima kasih.